Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Muharrama Yasin. Di sini saya akan meresume materi anti korupsi yang terdiri dari 7 pembahasan. Pertama, pengertian korupsi. Kedua, ciri-ciri dan jenisnya. Ketiga, penyebab terjadinya korupsi. Keempat, dampak negatif korupsi. Kelima, nilai dasar anti korupsi. Keenam, pencegahan korupsi atau preventif. Dan ketujuh, internalisasi. Pertama, pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Ciri-ciri korupsi. Ciri-ciri korupsi dilakukan dengan cara merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Kedua, berlindung di bawah naungan hukum. Ketiga, melanggar hukum norma kejujuran dan berhubungan dengan kewenangan tertentu. Ada 7 bentuk tipikor korupsi yang terdiri dari penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan negara. Kedua, suap menyuap dengan tujuan memuluskan kebutuhan atau urusan si penyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan seperti menggelapkan uang atau dokumen untuk keuntungan pribadi. Keempat, pemerasan seperti pungutan liar oleh oknum tertentu dalam pengurusan administrasi. Kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan, seperti pengadaan proyek atau barang di suatu lembaga. Dan terakhir, gratifikasi atau pemberian hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu. Pembahasan ketiga yaitu faktor-faktor korupsi yang didorong oleh faktor GON. Yang pertama, greeds atau keserakahan. Kedua, opportunities, kesempatan. Ketiga, needs, adanya kebutuhan. Dan faktor exposure atau pengungkapan yang berarti konsekuensi yang dihadapi oleh kecurangan apabila pelaku terbukti bersalah. Nah, pembahasan keempat yaitu dampak negatif korupsi. Yang pertama, dari segi tata ekonomi seperti pemborosan sumber daya alam, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. Dari segi tata sosial budaya seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Dari segi tata politik seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya kewibawaan pemerintah. Dan dari segi tata administrasi seperti tidak efisien, hilangnya sumber-sumber negara, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Kelima, pembahasan nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, jujur, peduli, mandiri, kerja keras, tanggung jawab, disiplin, sederhana, berani, dan adil. Keenam, pencegahan korupsi. Ada 2 pencegahan korupsi, yaitu perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Perbaikan sistem melalui peraturan perundangan, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga. Dan perbaikan manusia melalui memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, dan memilih pemimpin yang jujur dan anti korupsi. Pembahasan ketujuh, internalisasi melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan inside out, dari dalam keluar, dan pendekatan outside in, dari luar ke dalam. Dari 2 pendekatan ini, maka terciptalah lingkungan yang berintegritas, proteksi integritas, dan perubahan sistem nilai. Cukup sekian review materi anti korupsi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.